Bismillah, paket lengkap nih. Ya, yang kemarin rada protes soal Infinix XP20 atau XP20 dijawab sama Infinix sama versi Pro-nya. Sudah 4G, Helio G100 dan lengkap dengan kemampuan menggunakan pensil atau stylus kayak gini. Ada case dengan keyboardnya juga tentu saja. Dan yang menarik adalah layarnya ini besar ya, 12 inci. Saya kesampingkan dulu casing keyboard dan juga pensilnya. Kita bahas tabletnya aja dulu. Seperti ini penampakannya. Dan ada branding sama PUBG Mobile juga ya, kolaborasi. Karena memang smartphone. Tablet dengan spek segini harusnya kuat buat main PUBG Mobile. Tinggal gimana cara megangnya biar nggak pegel kali ya. Ini RAM-nya 8GB physical plus 8GB MEMS Fusion atau virtual RAM. Storage-nya besar 256GB. Dan siapa tahu ini kepake sama saya ya, seterusnya ya. Layar besar, bisa buat nonton enak, buat kerja enak. Dan yes, 90 Hz refresh rate-nya, 12 inci 2K, dan sudah ada TÜV Rheinland Dual Certified. Ini ada certified-nya buat low blue light dari hardware dan juga flicker free. Di sini juga sudah bisa dilihat speknya Helio G100 Ultimate 4G, ada slot SIM card-nya, berarti ada koneksi seluler, bisa pakai kuota, data internet seluler ya, paket data, nggak cuma WiFi only. Dan ada Infinix AI Hub, nanti kita cek apa itu. Serta ada free gift berupa protective case. Jadi kalau yang casing ada keyboardnya, mungkin harus dibeli terpisah. Kalau kamu beli tabnya doang, dapatnya protective case yang seperti ini nih penampakannya ya. Kemudian ini tipis, 6,58 inci saja, metal unibody. Wow, setipis smartphone-nya ya. Yang apa kemarin? Infinix Hot 60 Pro ya. Kalau yang Pro Plus kan 5,95. Kalau 6,5 mungkin setipis yang Pro aja ya, Hot 60 Pro. Punya 4 speaker, True 360 Immersion, kemudian multi-device collaboration ada dengan smartphone Infinix biasanya. Nah ini yang dari tadi belum kita bahas, baterainya 8000 mAh, lumayan besar ya. Dan 18 watt fast chargingnya. Android 15, kamera depannya 5, kamera belakangnya 8. Saya berharap ditukar sih kalau tablet. Lebih butuh kamera depan soalnya. Tapi ya sudah, dan card slotnya 1 nano SIM plus micro SD. Warnanya titanium grey. Yes, IMEI-nya hanya 1, berarti tidak dual SIM ya. Slot kartunya hanya 1. Oke, di dalamnya ada sebuah partisi. Ini sepertinya protective case-nya. Satu-satunya yang belum Infinix bocorkan adalah harganya ya. Jadi pas saya unbox belum tahu harganya, tapi yang jelas sudah dapat protective case kayak gini, kece, warna abu tua. Oh, kamera bumpnya atau frame-nya kotak ya, rounded rectangle seperti itu. Dan ini hard case dengan flip lid. Dengan lid yang bisa dilipat buat posisi landscape ya, seperti ini. Oke. Dan ada magnetnya, mudah-mudahan juga dia auto off layarnya kalau tertutup lid dari cover display-nya, cover case-nya ya. Ini speknya yang tadi juga ada di kardusnya. Yes, tipis ini, tapi saya bahas belakangan, saya mau lihat dulu. Ada apa lagi di dalam paket penjualannya. Oke. Oh, dapat perdana smartphone. Saya sebelum ini unbox smartphone lain yang juga dapat perdana smartphone kayak gini. Lagi gencar bundling ya, smartphone yang sekarang sudah diakuisisi sama XL. Apa merger kali. Nah, kemudian dapat buku petunjuk pengguna XP20 Pro modelnya X1201. Di sini ada daftar service center-nya kah? Yes, ada. Bandung di Jalan Pajajaran, dekat BEC harusnya. Dan di sini ada spek lengkapnya kalau teman-teman mau simak atau mau screenshot boleh. IPS layarnya ya, 2000 x 1200. 2K-nya itu segitu. Bluetooth-nya versi 5.2 dan port USB-nya Type-C. Earphone-nya Type-C juga. Sepertinya tidak ada jack audio karena tabletnya tipis ya. Kemudian dapat kabel data atau kabel charging Type A to Type-C warna orange pucat. Dan chargernya apakah dapat yang 18 watt juga? Yes, 18 watt maksimal chargernya. Pakai stiker lagi entah kenapa. Di belakangnya ada apa saya kurang tahu. Dan ada SIM ejector ya. Bentuknya kotak seperti ini. Dan habis di dalamnya. Warna titanium grey-nya tuh agak kayak warna sand gitu ya. Warna pasir kecoklatan seperti ini. Dan ini keren untuk kamera frame-nya. Sepertinya yang dibikin bagian khusus yang berupa plastik nih hanya di kamera frame-nya aja ya. Sisanya metal. Kamu bisa lihat ini bagian terpisah bodinya.
tapi hanya di kamera frame, sisanya metal. Full metal body kecuali di sudut sebelah kiri. Ini buat sinyal juga biasanya. Di sini ada tombol power dan volume rocker, ada mikrofon di atas. Di sini SIM tray-nya kita akan buka di atas semua ya. Posisinya kalau dalam posisi landscape, termasuk kamera depannya juga ada di atas dalam posisi landscape. Ini tablet yang landscape alias horizontal. Yes, betul. Slotnya 1 nano SIM dan 1 micro SD. Ini bukan hybrid karena IMEI-nya cuma 1, jadi hanya bisa pakai 1 SIM card, tidak dual SIM. Di sisi kanan kita bisa lihat ada 2 speaker grill dan port Type-C yang mepet banget ke bawah ya. Tidak simetris, tidak di tengah. Di sisi bawah kosong melompong, ini metal semua, tidak ada garis antena. Jadi untuk penerimaan sinyal dia pakai antenanya di sebelah sini nih. Daerah kamera dibuat bahannya sepertinya plastik sih. Ini beda banget suhunya soalnya. Di kiri juga ada 2 set speaker grill seperti itu. Dan seperti ini penampakan tablet 12 inci dari Infinix. Ya, saya belum pernah punya tablet sebesar ini kayaknya. Oke, sudah saya lepas stikernya. Kece ya, tipis cuy. Dan yuk kita nyalakan sambil saya mau unbox aksesoris lain. Yang pertama adalah Xpencil 20. Kalau pakai pensil gini saya berharap sih ada yang jual anti gores yang paper-like atau matte ya, biar enak buat coret-coretnya. Ini punya palm rejection, paper writing feel, 10 milisecond saja low latency-nya, punya 4096 pressure level, 5G touch awaken, dan buat battery life-nya diklaim 140 jam untuk menulis ya. Ini nanti kita lihat ngecasnya gimana si pensilnya. Apakah karena kan si tabletnya kayaknya nggak punya kemampuan wireless charging ke pensilnya ini. Bentar. Saya belum melihat. Oh yes, ada port Type-C buat chargingnya ya. Jadi siapin charger. Mudah-mudahan tabletnya bisa reverse charging juga. Jadi colokin aja ke tabletnya buat ngecas si pensilnya ini. Ada satu buah tombol di sini. Oke. Bentar. Kayaknya kita masih dapat sesuatu deh di dalam box dari Infinix Pencil 20 ini. Semuanya pakai angka 20 biar sama tabletnya. Oke, dapat replacement nib pengganti ujung pensilnya. Kalau buat rusak nanti kamu ada gantinya 1. Kemudian ada buku manual. Yes, dan juga kartu garansinya. Kemudian yang terakhir adalah Infinix 20 Pro, Infinix Xpad 20 Pro keyboard, Infinix Xpad 20 Pro keyboard. Ini khusus kenapa? Karena ada slot buat pensilnya, buat diselipin di atas ya. Kemudian kan layarnya kan 12 inci, jadi jangan beli yang Pro buat yang non Pro ataupun sebaliknya karena ukurannya berbeda. Highlight spek dari keyboardnya Bluetooth 5.0, 4 corners all inclusive, protective maksudnya ya, multifunction shortcut, universal C mount, close lead Hibernate. Ini buat keyboardnya, si keyboardnya Hibernate berarti ya, konektivitasnya mati begitu leadnya ditutup. Karena ini kan pakai Bluetooth, bukan pakai pin magnetik ke tabletnya. Konektivitasnya wireless Bluetooth dan angle-nya 120 plus 5 opening and closing angle. Extra long standby juga dan plain leather feel. Yuk kita lihat dulu. Masih banyak stiker, termasuk stiker SD PPI yang sekarang namanya DJID ya, 2025. Bluetooth Folio Keyboard khusus untuk Infinix Xpad 20 Pro. Nah, ini seperti ini. Dia bisa atur sudutnya satu saja. Agak tegak ya, seperti ini. Kemarin yang Xpad 20 keyboardnya udah bagus sih. Enak dipegang tik juga. Ini harusnya lebih enak lagi karena apa? Karena lebih besar ya. Di sisi kanan ada port Type-C buat charging. Kemudian ada switch buat nyalain dan juga masuk ke mode pairing. Ini 2 step biasanya. Yang kanan off. Tengahin buat on. Kalau mau pairing, kamu geser lagi sedikit ke kiri, tapi dia bakal balik lagi ke tengah. Tuh, kayak gitu. Dia akan masuk ke mode pairing dan tinggal hubungkan. A few moments later. Selesai setup, kita langsung masuk ke home screen-nya. Teman-teman bisa lihat bezel layarnya masih wajar ya. Wajar. Segini udah lumayan tipis sih buat ukuran tablet. Ya, karena kan butuh space buat memegangnya. Kalau nggak kepencet-pencet terus layarnya. Oke. Kemudian kita lihat untuk UI-nya, ini agak stok ya, jadi kayaknya beda sama XOS biasa. Kemudian untuk bloatware-nya ada WPS Office, Genie X, kemudian udah ya itu doang ya. Etalase Apps 3, WPS Office ini mungkin teman-teman butuh juga kalau buat di tablet.
Kemudian saya mau cek about tabletnya. Nih, silahkan lihat menunya seperti ini. Mirip dengan XP20 yang mana UI-nya beda dari UI smartphone Infinix ya. Khusus buat tablet sepertinya kayak gini. Device name, ROM-nya 256, CPU-nya G100, Helio G100 Ultimate, RAM-nya 8+5, main fusion-nya sudah menyala. Kamera belakang 8, depannya 5 megapiksel, baterai 5000 mAh, display-nya 2000x1290 Hz dan Android 15 dengan security update 5 Agustus 2025. Saya mau cek sedikit untuk display, refresh rate-nya apakah mentok. Oke, jadi dipilih manual ya, nggak dynamic, jadi mau 60 terus atau 90 terus, dan ada multi device connection. Instant transfer sih fungsinya buat transfer data antara phone and tablet, or phone and PC ya. Oke, tinggal saya mau cari apakah ada PC mode atau tidak. Kalau lihat dari toggle atau di control centernya sih nggak ada ya, nggak ada PC mode yang buat jadi buat jadi multitasking window kayak di beberapa tablet lain. Tapi saya akan coba buka aplikasi-aplikasi beberapa sekaligus. Ada freeform. Freeform ini berarti dia pakai floating window seperti itu ya, bisa freeform. Kemudian kalau mau split screen gimana caranya? Ini split munculnya dari aplikasi yang aktif dulu ya, baru pilih yang keduanya mau apa. Misalkan setting, nggak bisa, harus sound recorder. Oh, tidak semua aplikasi bisa split screen. Kalau ini sekarang saya pakai call sama clock. Dan bisa digeser, bisa. Ini 2 aplikasi split screen dan 1 aplikasi yang floating masih tetap berjalan ya. Lumayan multitaskingnya, karena saya sendiri di tablet sebetulnya jarang sih pakai multitasking seperti itu. Untuk kamera, video saya mau cek resolusinya aja. Maksimal 2K 30 fps. Oke, grupnya Infinix bisa 2K ya. Depan juga bisakah 2K? Bisa 2K 30 fps. Dan kalau HDR menyala hanya di Full HD 30 fps. Teman-teman mau lihat flashnya? Menyala terus. Hehehe. Tidak ada tablet lain yang pernah saya coba yang ada flashnya kayak gini. Atau mungkin saya nggak ngetes di tablet lain ya, tapi segitu mantap loh ada flashnya. Bahkan di sebelah sini ada, kayaknya ini yang sebelah kiri sensor itu ya, proximity, yang kanan yang flash. Gimana teman-teman? Pengennya di harga berapa nih? Infinix Xpad 20 Pro, Helio G100, sudah 4G, single SIM ya, nggak dual SIM. RAM-nya 8GB, kemudian storage-nya 256GB, baterai 8000 mAh, 18 watt fast charging. Android 15, layarnya 12 inci, 2K, 90 Hz, kemudian dapat hard case, flip case bawaan ya, yang tadi, dan bisa beli juga keyboard case, sama bisa beli, sepertinya pensilnya harus dicas dulu, karena dari tadi nggak mau nyala, tapi kalau dicas menyala sih indikator chargingnya. Cuma jadinya video unboxingnya saya belum bisa ngetes untuk keyboard dan juga pensilnya, biar nggak kepanjangan ya, nanti aja di video bahasan lebih lengkap. Langsung ke detect Xpad 20 Pro keyboard, ada pop-up window-nya, pop-up message seperti itu. Connecting langsung dan langsung terhubung dengan baterai 90%. Mantap. Tinggal yang pensilnya emang harus dicas dulu kayaknya. Kayaknya kosong banget. Kalau ini sih dipakai ngetik udah bisa nih harusnya. Tes nih, udah bisa kan guys? Sudah, tes nih Buddha. Ya udahlah, gitu aja dulu unboxingnya. Teman-teman silakan mupeng dan ngiler sama tablet yang satu ini dari Infinix 12 inci 6,58 mm ya ketebalannya, tipis banget. Lengkap, aksesorisnya lengkap, bisa dibeli terpisah sepertinya. Gitu aja dulu, izinkan saya pakai dulu dalam keseharian. Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.